Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini guys. Oke guys, untuk kali ini saya ajak Anda ke Belanda. Nah, Belanda ini adalah sebuah negara yang berada di Eropa Barat dan pernah menjajah Indonesia. Tapi fokusnya untuk kali ini saya nggak ngobrolin tentang penjajahan Belanda di Indonesia ya, atau orang Belanda yang sukanya menjajah gitu, enggak. Tapi kita akan ngobrolin tentang salah satu yang menjadi keunikan yang ada di Belanda. Nah, apa itu guys? Apakah itu bunga tulip? Nah, tentu saja tidak ya, karena saya akan membahas masalah kincir anginnya guys ya. Oke. Nah, selain apa yang terkenal di Belanda ya, ada keju, terus kemudian gadis-gadis yang bertopi, kemudian orangnya yang suka pakai kelom ya. Kelom itu merupakan sandal yang berasal dari sepatu ya, sepatu yang berasal dari kayu. Nah, mereka juga punya kincir angin. Nah, kincir angin yang ada di negara mereka itu konon ya, itu berasal dari Persia. Nah, kincir angin pertama ini disebarkan ya sekitar 500 sampai 900 Masehi oleh orang Persia. Nah, kemudian guys, kincir angin ini menyebar ke Eropa melalui perang salib ya. Tentu saja perang salib ini banyak sekali yang membawa membawa sesuatu yang baru dari negeri timur, dari Timur Tengah, yang kemudian dibawa ke arah Eropa ya. Dan tentu saja kincir anginnya itu tidak seperti yang sekarang ini yang ada di Belanda, tapi orang Belanda membuat inovasinya tersendiri guys, sehingga menjadi seperti ini guys. Nah, kincir angin di Belanda itu konon ya muncul di awal tahun 1200-an ya. Dan waktu itu fungsinya digunakan untuk menggiling biji-bijian, terus kemudian untuk jagung juga, terus kemudian bisa digunakan untuk reklamasi daratan ya. Karena gini guys, di Belanda sebelah bagian utara itu kan merupakan daerah yang berawa ya. Kemudian di sana itu ya banyak airnya gitu ya. Dan untuk memperluas wilayah dari Belanda itu kemudian membuat usaha untuk mengalirkan airnya itu menuju ke arah utara atau ke laut utara ya. Dan di Belanda sendiri itu memang ada tanggul-tanggul yang merupakan semacam benteng ya, yang digunakan untuk menangkis dari ombak yang berasal dari laut utara yang ada di sebelahnya Belanda gitu ya guys ya. Nah, di samping itu Belanda juga merupakan negara yang sangat rendah ya, lebih rendah dari permukaan air laut, sehingga sangat dibutuhkan pompa-pompa untuk mengalirkan airnya menuju ke laut ya. Nah, di abad ke-16 ini Belanda juga melakukan produksi barang ya, dan tentu aja untuk memproses sesuatu itu membutuhkan semacam mesin gitu, dan mesinnya itu dipakailah kincir angin. Karena di daerah utara, nah ini di daerahnya sebelah barat sama utaranya Belanda itu tempatnya itu merupakan tempat yang banyak sekali angin ya. Jadi ini dimanfaatin sama orang Belanda dan digunakan untuk memproses sesuatu. Nah guys, fungsi dari kincir angin sendiri itu selain untuk menggiling biji-bijian, terus kemudian jagung, untuk mengalirkan air atau memproduksi barang, ternyata juga bisa digunakan untuk menyebarluaskan informasi ya, seperti pernikahan, terus kemudian kematian, memanggil karyawan ke pabrik, terus kemudian membantu pabrik itu menggergaji kayu ya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya di bagian dalam dari kincir angin itu ya, seperti ini guys ya, seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda. Nah, ini dia guys ya. Pokoknya berbagai macam hal bisa dilakukan lah ya
dengan bantuan dari kincir angin. Terus kemudian selain itu guys, bisa digunakan untuk membangun kekuatan dalam pelayaran ya, sehingga Belanda akhirnya masuk ke zaman keemasan. Masih ingat kan ketika saya ngobrolin tentang zaman keemasannya Belanda ya, ketika menjajah Indonesia, dan untuk pelayarannya atau kapalnya itu memang di ini ya, mungkin salah satunya itu ya berkat ini ya, kincir angin juga gitu loh untuk membangun kapalnya ya. Nah, oke guys, pada abad ke-19 ini ternyata ada 9.000 kincir angin yang ada di Belanda. Nah, dalam satu distrik saja misalnya di Zaan ini ada 900 kincir angin ya guys ya. Dan sekarang akhirnya menjadi alasan Belanda kenapa mendapatkan julukan kincir ini ya, negeri kincir ya, negeri kincir angin. Nah, dan untuk kali ini atau saat ini guys, ini meskipun jumlahnya itu sudah sangat berkurang banyak, tapi masih ada loh ya, sekitar 1000-an kincir angin yang ada di Belanda, di seluruh Belanda ya. Dan salah satunya adalah Kinderdijk yang menjadi situs warisan dunia yang diakui oleh UNESCO atau lembaga yang mengurusi masalah budaya ya, peninggalan-peninggalan gitu. Dan kalau orang yang dari luar negeri yang pingin berwisata ke Belanda, apa dong kalau nggak foto-foto sama kincir angin ya. Makanya kincir angin juga tetap dipertahankan. Dan ngobrolin soal ini ya, perkebunannya juga mungkin ini berkat juga jasanya kincir angin, akhirnya bisa memompakan air juga ke lahan-lahan tulip, terus kemudian bisa mengalirkan lagi gitu keluar lagi, sehingga Belanda bisa menjadi negeri cantik yang banyak bunga tulipnya. Dan bunga tulipnya juga sama guys ya, tidak sama seperti sejarahnya kincir angin ya, bukan berasal dari Belanda. Kalau sekarang tulip itu merupakan bunga ciri khasnya Belanda, tapi ternyata bunga tulip itu merupakan bunga yang berasal dari Asia Tengah. Ya, mungkin salah satunya adalah Persia, sama juga dengan negeri bukan negerinya atau kincir anginnya. Jadi gitu guys. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan yuk kita lihat kincir angin yang keren-keren ini ya guys ya. Dan kalau Anda pingin nonton kok nonton ya, pingin mengunjungi kincir angin di Belanda, ya udah langsung aja ke Belanda ya. Oke, setelah pandemi berakhir. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.